demi Allah, laqad ra'aitu, sungguh telah melihat siapa aku, katanya Ibnu Mas'ud. Menurut riwayat, yang ngejek Rasulullah, yang mempermainkan Rasulullah ketika sholat itu ada 7 orang. Sor'a fil qalibi badan. Sor'a, terbantai. Pertemuan lalu kita belum sempat menyelesaikan satu riwayat hadis tentang bagaimana jahatnya para kafir Quraisy, yang di sana ada juga Abu Jahal, di mana saat itu Rasulullah sedang sholat di samping Ka'bah dan mereka orang-orang kafir Quraisy duduk di sekitaran sana. Ada sahabat Ibnu Mas'ud melihat bagaimana mereka mempermainkan Rasulullah saat sholat saja tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Ibnu Mas'ud mengandaikan, andai saja saya bisa menghalangi mereka, tapi saya tiada daya, saya nggak punya daya. Jadi mereka ketika Rasulullah sujud, mereka naruh kotorannya onta, jeruannya yang masih belum dibersihkan, ditaruh ketika Rasulullah sedang sujud. Sambil ketawa-ketawa mereka, ngenyek Rasulullah. Dan Rasulullah ketika sujud dikasih jeruan itu, beliau hanya menunggu, tidak segera bangun dari sujudnya, sampai datanglah Sayyidah Fatimah. Di sini hatta ja'at Fatimatu fatrahathu an dhahrihi farafa'a ra'sahu. Sampai Sayyidah Fatimah datang kemudian membuang kotoran yang ada di punggung Nabi itu. Nah, setelah itu Rasulullah bangun dari sujudnya. Sumakola, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Yang artinya itu, insya Allah, ya Allah, aku serahkan hukum orang-orang Quraisy ini. Atau mungkin ada juga yang memaknai alaika bi Quraisy ini, hukumlah orang-orang Quraisy ini ya Allah. Hukumlah orang-orang Quraisy ini ya Allah, sampai 3 kali. Mendengar itu, fasaqqa alaihim idda alaihim. Fasaqqa, maka merasa beratlah alaihim, atas mereka, idda alaihim, ketika berdoa alaihim, atas mereka. Artinya berdoa jelek. Karena meskipun orang kafir Quraisy, mereka itu juga meyakini bahwasanya berdoa di samping Ka'bah itu doanya mustajab. Ka'bah dan sekitarnya itu mereka meyakini juga sebagai tempat yang keramat, tempat yang memang sudah dipuja-puja. Dan itu menjadi sebab kenapa raja pasukan gajah, konon ada yang mengatakan ingin menghancurkan, atau ada yang mengatakan ingin memindahkan. Waktu itu masih belum ada Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi umat manusia, orang Arab dan sekitarnya itu, mereka sudah memuliakan Ka'bah. Ka'bah sudah dimuliakan, menjadi tempat yang mustajab. Maka ketika Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, mereka merasa khawatir karena memang tempat itu mustajab. Qala, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kanu yarawna anna da'wata, wa kanu, dan ada siapa mereka, kafir Quraisy ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya yang mempermainkan Rasulullah ketika sholat itu, yarawna, mereka melihat, anna da'wata, bahwasanya berdoa, fi dzalikal balad, di tempat itu, yakni di Ka'bah dan sekitarnya, mustajabatun, ialah mustajab. Doa itu mustajab, mereka meyakini itu. Summa kemudian menyebut nama siapa Rasul. Doa yang sebelumnya, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini ya Allah, sampai 3 kali. Doa berikutnya Rasulullah menyebut nama-nama mereka. Menurut riwayat, yang ngejek Rasulullah, yang mempermainkan Rasulullah ketika sholat itu ada 7 orang. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebut di sini ada 5 orang. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan hukumlah Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, dan hukumlah Syaibah bin Rabi'ah.
wal Walid bin Utbah, dan hukumlah Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, dan hukumlah Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Abi Mu'id, dan hukumlah Utbah bin Abi Mu'id. Wa ada sabi, wa ada, jadi katanya Ibnu Mas'ud, wa ada sabi, dan Rasulullah menyebut yang ketujuh, wa ada sabi'ah, falam nahfadhu, tapi kami tidak, katanya Ibnu Mas'ud, saya nggak hafal yang ketujuh disebut itu siapa. Nah, ini pengakuan sahabat yang lupa siapa salah satunya itu ya. Itu maksudnya. Falam nahfadhu, kami tidak ingat siapa orang ketujuh yang disebut itu. Yang kami ingat cuma 6. Begitu maksudnya. Wa adda sabi'ah falam nahfadhu. Qala, Ibnu Mas'ud meneruskan berkata, fawalladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang diri ini ada di dalam kekuasaannya. Maksudnya fawalladzi nafsi biyadi itu artinya demi Allah. Laqad ra'aitul ladzina adda Rasulullah. Laqad ra'aitu, sungguh telah melihat siapa aku, katanya Ibnu Mas'ud. Alladzina, melihat pada orang-orang, ada yang telah menyebutkan siapa Rasul. Jadi namanya yang telah disebutkan itu Sor'a fil qalibi Badar. Sor'a, terbantai. Jadi 7 orang ini dibantai. Fil qalibi, di tepian atau di pinggiran qalibi Badar, lembah Badar. Jadi mereka itu yang didoain oleh Rasulullah itu, mereka inilah yang terbantai di sekitar lembah Badar ketika perang Badar. 7 orang itu yang dilihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Demi Allah, saya melihat langsung 7 orang yang disebutkan doanya, yang disebut namanya ketika doa ini. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma, dan seterusnya itu. Mereka ini yang terbantai saat perang Badar di tepian lembah-lembah Badar. Ini Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, hadis ini sebenarnya langsung menjadi jawaban bagi pihak-pihak yang selama ini mengatakan, oh Rasulullah itu kalau urusan agama beliau gak terima, kalau urusan sendirinya beliau pasti sabar-sabar. Ini bukti bahwa ketika itu Rasulullah sudah berdoa seperti itu juga. Ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, Rasulullah dilempar. Ketika dilempar di sana, Rasulullah nggak melawan, hanya berdoa. Kan oleh malaikat Jibril ditawarin akan membindah gunung itu untuk menutupi mereka, tapi Rasulullah melarang. Nah, di sisi lain, ketika awal-awal masuknya Islam, Rasulullah diejek. Ketika sholat dipermainkan, hanya Rasulullah doanya Allahumma alaika. Sekarang yang lagi masyhur para ulama-ulama itu kalau berdoa, Allahumma alaika bi Israel, Allahumma alaika bi Israel, Allahumma alaika bil Yahud. Yaitu mendoakan celakakan orang Yahudi, celakakan para Bani Israel yang sekarang sedang terus menyerang rakyat Palestina. Pun as-salah hiyal jildul lati yakunu fiha al-walad. Nah, di sini dijelasin Rasulullah itu dilemparin salah jazur. Salah itu adalah al-jildu, kulit, allati yakunu, yang yakunu ada fiha, di dalam salah, al-walad, anak. Ini gimana ini? Jadi kalian kalau lihat janin di dalam rahim ibu itu tertutup kan, jaringan kulit penutup janin itulah yang disebut dengan salah kalau binatang. Kalau manusia disebut apa? Ari-ari. Nah, ari-ari. Wa amma minal adamiyat fal masyimah. Masyimah ini ya betul ari-ari ya. Bayangin ari-arinya binatang yang ditaruh oleh orang kafir Quraisy itu di atas punggungnya Rasulullah ketika sujud. Kurang ajar. Kurang apa? Kurang ajar gimana mereka ini. Yuqalu laha dzalika minal bahaim. Salah ini untuk binatang. Salah. Kalau manusia masyimah. Kita sebutnya ari-ari. Kalau binatang apa istilahnya?
Di dalam bahasa Arab beda. Ada istilahnya salah dan ada istilah masyimah. Wahadal hadisu, dan adapun hadis ini, hadis yang kita bahas sejak pertemuan kemarin itu aslun adimun, merupakan hukum dasar liqaidatin adimatin, untuk satu kaidah yang mulia. Wahia, kaidah tersebut adalah al aslu fil asya at-taharatu. Hukum dasar dari segala sesuatu itu adalah suci. Semuanya suci. Pada dasarnya semuanya suci. Itu kaidah ya. Illa ma dalla alaihi dalilun, kecuali madalla, apa-apa dalla yang menunjukkan alaihi pada ma dalilun, satu dalil, kecuali ada dalil atau bukti kebalikannya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa nabi, sajidan, bersujud siapa nabi, wala ya'lam, dan tidak tahu siapa nabi, malladhi ala katifai, apa yang sedang ada di kedua punggung beliau. Ahwa najisun, apakah itu najis, am tahirun, atau suci. Fa'akmala sholatahu, fa'akmala, maka menyempurnakan siapa nabi sholatahu, pada sholatnya. Kotoran unta itu sudah jelas najis. Tapi karena Rasulullah menggunakan istilahnya di sini al aslu fil asya at-taharah, Rasulullah tahu segalanya itu pasti suci kecuali jelas najisnya. Rasulullah tetap melanjutkan. Rasulullah tidak memberhentikan sholat beliau ketika, karena nggak tahu Rasulullah suci atau najis. Entah keterusannya riwayat ini dikasih tahu oleh Sayyidah Fatimah atau Rasulullah melihat langsung, wallahu a'lam, belum ada keterusannya. Tapi yang jelas Rasulullah meneruskan sholat beliau. Itu fa'akmala sholatahu. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Walladzi, dialah Allah, alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, lakum, bagi kalian, ma, pada apa-apa, fil ardi, di muka bumi ini, jami'an, semuanya. Artinya Allah tiada satupun di muka bumi ini kecuali itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan Allah, itu adalah anugerah Allah. Wala yamtannullahu alaina bi syai'in najisin. Wala yamtannullahu alaina bi syai'in najisin. Allah tidak mungkin menganugerahkan kita bisyai'in, dengan sesuatu najisin yang najis. Fadalla, maka menunjukkan apa keterangan ini, ala anna toharoh, bahwasanya kesucian itu likullil mawjudat wal makhluqat. Kesucian itu untuk semua yang ada, wal makhluqat, dan kepada semua makhluk, fil asli, dalam hukum dasarnya, illa ma kharaja bidalilin, kecuali apa-apa yang ada dalilnya. Seperti umpamanya khinzir, babi, itu sudah jelas. Ya, sudah jelas ke najisannya. Bahkan itu disebut sebagai najis mughalladah.